memikirkan bawah mau jalan kemana, jalannya bagaimana, tidak mikir. Yang penting aku, kelompokku glowing, enjoy kan gitu. Begitu Bang. Jadi narasinya adalah narasi pokok, yaitu kelompok yang terbesar atau yang besar. Jangan lupa hati-hati karena di situ kemungkinan ada penyusup-penyusup yang memanfaatkan organisasi mereka. Terima kasih. Oke. Izin Bang Ersa, ada yang ketinggalan tadi, ada satu poin sebentar aja. Silakan. Saya lupa. Kaitannya dengan penggunaan jilbab. Saya yakin di sini ada yang seusia saya lah ya, yang udah kepala 50. Kita ingat nggak dulu waktu SMA itu jarang. Bisa saya hitung jari lah pokoknya kawan-kawan saya yang pakai jilbab gitu ya. Kalau sekarang Pak, yang Muslim itu rata-rata pakai jilbab. Anak-anak saya sekolah sampai dengan tamat SMA gitu ya. Di SMA-nya itu pokoknya yang Muslim, paling bisa dihitung jari yang nggak pakai jilbab. Nah, kaitannya apa? Kaitannya waktu zaman saya SMA itu ada kawan-kawan saya juga perempuan itu yang pakai rok itu di atas lutut Pak. Sekarang nggak ketemu, walaupun dia nggak pakai jilbab, roknya pasti di bawah lutut. Kalau yang pakai jilbab sampai ke mata kaki, nutupin mata kaki. Nah, jadi dari sini kita lihat ada norma yang terangkat gitu loh. Ingat ya, Indonesia ini termasuk negara yang dengan kasus pemerkosaan paling sedikit di dunia. Dengan jumlah penduduk yang hampir sama dengan Amerika Serikat. 1 tahun pemerkosaan di Indonesia itu tidak lebih dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Bayangkan betapa rendahnya itu. Kenapa? Karena hampir semua masyarakatnya itu tertutup gitu loh auratnya. Dan itu juga mengangkat yang lain. Jadi yang lain itu jarang sekali kita lihat sekarang ada yang pakai rok mini keluar-keluar. Kecuali memang di mall-mall yang memang high class gitu ya. Yang memang orang Muslim pun jarang masuk situ gitu ya. Tapi kalau di tempat-tempat umum yang biasa gitu, yang maksudnya masyarakat biasa sering masuk situ gitu ya, bukan yang high class, itu seluruhnya tertutup. Contohnya kita ambil itu di pertokoan Tanah Abang, lihat sana, masuk sana. Kalau ada yang pakai rok mini, nggak ada, semuanya ketutup. Sehingga dengan itu kejahatan tentang pemerkosaan saja sudah terlihat itu menurun di Indonesia gitu loh, jauh menurun dibandingkan tahun 80-an, disesuaikan dengan jumlah penduduk ya. Nah, dengan jumlah penduduk yang sama kita bandingkan sama Amerika. Jadi memang itu ada nilai yang terangkat di situ, ada norma yang terangkat di situ. Dengan misalkan anak saya pakai jilbab, yang lain kan jadi segan kalau dia mau pakai rok mini. Maksudnya itu biar jangan terlalu jomplang perbedaan antara yang pakai jilbab sama tidak gitu. Nah begitu jilbab itu diangkat ya nanti normanya nanti turun lagi semua. Pakai rok mini di mall-mall kelas bawah pun pakai rok mini gitu. Itu loh maksudnya. Jadi ada norma yang saya mau sampaikan di sini, ada suatu norma yang terangkat atau menurun karena permasalahan itu gitu. Jadi nggak cuma dibilang wah ini kan anak saya sama istri saya ya sudah saya pertahankan. Enggak. Dia punya efek domino gitu maksudnya. Mempunyai efek bukan efek domino ya, butterfly effect namanya itu. Jadi mengangkat semua norma yang ada di satu tempat gitu loh. Atau menurunkan. Itu aja Bang. Terima kasih Bang. Oke, aku kepengen nambahkan juga. Jadi ada satu sisi kalau dulu seperti itu, terus sekarang begini pakai jilbab lebih banyak, alhamdulillah ya. Hanya satu sisi kadang-kadang tadi yang disampaikan Bang Hak mau itu kalau terus itu urusan negara, ya oke itu urusan negara. Tapi ada satu hal bahwa penyusup itu akan tercermin dari statement apa yang keluar dari orang itu. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh penyusup yang berkedok di tempat itu. Misalnya dia menyusup di organisasi NU atau Muhammadiyah, tapi statementnya nggak Islami, tapi berkedok di situ. Nah ini penyusup ini dalam tanda petik statementnya itu penyadaran keagamaan dengan berjilbab itu kan kesadaran, tapi statementnya itu kesadarannya itu seakan-akan ditepis. Tapi kalau kita bela negaranya tanda petik
Anda mau berpijak kemana? Pedoman hidup itu agama atau Pancasila? Pancasila itu pedoman bernegara. Harus dibedakan. Kalau pedoman hidup, agama. Nah, satu sisi, tanda petik, saya ulang lagi, penyusup itu akan muncul di situ statementnya. Bukan berada di mananya, namanya penyusup. Dimanapun dia akan bisa. Mungkin penekanannya ke penyusup tadi. Boleh jadi di komal-komal pun yang banyak sekali ini ya, di komal debat, penyusup juga ada. Pura-pura masuk Islam, pura-pura ateis, itu juga penyusup. Tapi statementnya akan kelihatan di sana. Mungkin itu. Tapi silakan yang lain atau mungkin mau menanggapi, monggo. Baik Bang Geta, saya coba izin Bang ya. Jadi saya coba ini kan. Jadi begini Bang. Jadi seperti yang sebenarnya narasi Abang sendiri yang memakan narasi Abang sendiri. Pertama Anda mengatakan Pak Hak ya tidak perlu dipersoalkan. Tetapi kenapa orang yang pakai jilbab justru dipersoalkan? Itu kan sudah pro kontra dengan narasi Bapak sendiri gitu. Yang kedua, ya ada sesuatu keanehan yang kita dapat ya. Sudah Bang, saya luruskan. 1 menit saya luruskan Bang. 1 menit. Bang, ya. Sebentar Bang ya. Nih, Bang mau. yang maksud saya Sebentar, gini, Bang, yang sebentar. Bapak nanti nanti Saya Bapak lagi. hanya tolong Bang Hak ya, tuntaskan dulu. Di sini tadi tertib ya. Biasakan kemampuan mengendalikan diri, memimpin mulut kita. Kendali diri. Silakan, Bang Jeff mau menyampaikan mungkin usaha poin-poinnya saja. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi penekan bendera ini sesuatu hal yang sangat kita banggakan gitu. Tetapi dilarang pakai jilbab. Di sisi lain, ada terdakwa persoalan hukum narapidana yang justru bukan dari golongan Islam, ya, justru dipaksa untuk memakai jilbab. Apa ada maksud dan tujuan di situ? Jadi kita harus analisa di situ, Bang. Fenomena-fenomena yang terjadi di dalam rumah kita gitu, yaitu negara Republik Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, ada penggeseran-penggeseran mengenai akidah atau adab. Ya, kenapa saya katakan, ya kalau hal-hal begini tidak bisa dikomentari ya sulit, Bang. Kita jadi orang yang fasik jadinya. Artinya kena kita di dalam ajaran agama. Jadilah ya bagaimana orang fasik, dibencinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, undang-undang ya kurikulum agama dihapus dalam undang-undang Disdiknas. Terus muncul syair-syair sejarah ya yang disusupkan dengan syair-syair dengan syair seks dan kekerasan. Terus muncul lagi pembagian kondom terhadap siswa dan siswi dengan gratis. Hal-hal begini kalau kita tidak menanggapi sebagai umat Islam yang berlandaskan tentang syariat Islam, ya, maka apakah ya penjerumusan tentang akidah-akidah di dalam umat Islam sendiri menghilangkan iman-iman ya atau ilmu-ilmu yang ada dalam umat Islam ini sendiri, kita biarkan begitu saja berlalu kepada generasi-generasi kita. Jadi sama halnya kita jadi hidup jadi orang yang fasik. Dan hal inilah yang tidak kita harapkan terjadi kepada rakyat Indonesia. Kalau kita berbicara tentang nasionalis, ya, jadikanlah Pancasila itu sebagai dasar-dasar pedoman-pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kenapa dijadikan ketuhanan yang Maha Esa itu? Di situ adalah adab atau akhlak. Membenahi akhlak peradaban kehidupan manusia, dan itu tujuan agama diturunkan. Bagaimana menata kehidupan manusia di dalam konteks hukum-hukum syariat, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, hal-hal inilah peradaban-peradaban ini yang harus kita tidak biarkan gitu, yang dapat merusak generasi-generasi bangsa. Ya, peredaran narkoba diizinkan, bahkan kita tahu saat sekarang yang mengkoordinir peredaran narkoba itu siapa? Tujuannya apa? Merusak. Kenapa sampai begitu? Agar supaya kelemahan iman umat Islam yang notabene di Indonesia sebagai mayoritas hancur. Dan apabila kehancuran terjadi dalam iman umat Islam, maka dengan mudahlah kita dicampakkan. Kita tergiring masuk di dalam
ya golongan-golongan mereka. Apakah itu yang kita harapkan? Jadi bukan kita namanya sok ini, tetapi ada pergerakan-pergerakan peradaban yang kita lihat, yang ada keanehan-keanehan yang terjadi di situ. Silakan Bang. Terima kasih Pak. Mantap sekali. Jadi harus kita membedakan yang aturan untuk sosial masyarakat dan aturan untuk bernegara itu harus dibedakan. Kalau masalah perayaan HUT RI kan kenegaraan. Saya setuju pakai jilbab. Yang saya kritik itu bukan melarang pakai jilbab, bukan. Itu yang saya kawal. Itu yang menyusup seolah-olah protes kalau jilbab itu dilarang. Itu bukannya kita menyetujui atau tidak menyetujui, enggak. Itu yang saya khawatirkan itu. Yang menyusup membela Islam itu hati-hati kan gitu. Terus kedua masalah kondom itu kehidupan sosial itu memang saya nggak setuju sekali itu aturan yang abang bilang tadi ada kata fasik ya fasik sekali tidak boleh dan saya pun tidak menyetujui. Justru hal-hal yang jelas dari pemerintah itu kita jelas, yang nggak jelas itu yang samar itu yang menyamar seolah-olah itu membela Islam seperti memprotes dilarangnya jilbab itu loh Bang, maksud saya. Begitu. Jadi karena bernegara memang ini sebetulnya harus ada penguatan antara umaroh dan ulama. Bagaimana umaroh itu bisa diperkuat bersatu dengan ulama karena memang negara kita bahkan anjuran Islam, hukum Islam pun harus ketika bernegara harus ada persatuan yang namanya umaroh dan ulama bersinergi terus. Nah, penyusup nggak mungkin nggak ada, selalu ada entah masuk ke negaranya, umarohnya atau ke ulamanya pasti ada. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah, kita yang menyeleksi jangan sampai kebablasan atau terlanjur salah langkah. Itu yang kita yang harus hati-hati. Gitu Bang. Yang saya samarkan bukan apa itu larangannya atau tidak melarangnya itu yang masuk ke pembelaan umat Islam yang hati-hati. Yang hati-hati Bang. Karena itu kan baru kali ini. Karena apa mungkin pertimbangan umaroh itu, pemerintah itu karena di wilayah Kalimantan yang berbagai macam suku, ya kan. Kalau Indonesia memang umat paling Islamis sedunia itu Islam. Islam itu Indonesia, yang paling Islami Indonesia. Kalau yang paling gede, yang paling besar, yang paling tinggi mungkin Arab mungkin. Tapi kehidupan yang paling Islami itu malah Indonesia Bang. Kita bersyukur dan menyadari. Jangan sampai Islami yang tinggi itu, pengetahuan Islam atau agama yang tinggi itu bisa memecah belah NKRI, Persatuan Negara Republik Indonesia, yang berfalsafahkan Pancasila. Dan tengah-tengah yang paling halus itu Pancasila. Pancasila bernarasikan murni Islam dan dibikin para ulama. Tapi dia tidak kasar. Ya tidak kasar, bisa diterima umat-umat yang lain. Kita bersyukur. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, ya kan, bahkan ada kata-kata Allah itu bisa diterima, itu kita bersyukur. Gitulah masalah ketidaksetujuan tentang jilbab itu ya masalah nggak terlalu besar sekali, tapi yang boleh dikritik. Ya, semoga ada respon dari pihak umaroh atau pemerintah negara Republik Indonesia. Begitu Bang, terima kasih Bang. Baik Bang. Kali ini kesempatan saya sampaikan, mohon maaf Bang Ersa ya. Ini momen-momen tertentu, sangat baik sekali momen ini ya. Jadi gini, saya menyampaikan kepada saudara-saudara saya semuanya, baik yang ada di Komal maupun yang ada di bawah yang mendengarkan. Ya, mari kita mulai menggaungkan bahwa Pancasila itu adalah cerminan daripada agama, bukan Pancasila anti agama. Mari kita narasikan tentang hal itu, bahwa Pancasila adalah cerminan daripada agama. Makasih Bang, lanjut Bang Esa. Oke, aku mau nanya ini, host, sudah pulang apa belum? Host? Ya. Host? Aku boleh Pak Ersa ya? Boleh. Ya. Silakan. Gini ya. Zaman sekarang itu, apakah banyak yang berpikir cara menguasai itu tidak perlu harus menghancurkan dulu. Orang mau menguasai Islam tidak perlu muslimnya dimurtadkan.
orang mau menguasai NKRI tidak perlu NKRI-nya dihancurkan. Jadi tidak mesti seperti dulu ya, harus ada kontak fisik dulu, rame gitu, nggak perlu. Pernah nggak terpikir seperti itu? Ada pihak-pihak yang ingin menguasai, di mana kita sering gembar-gembor NKRI harga mati ini segala macam, yang muslim juga sama, pokoknya hidup dan matiku demi Islam gitu. Tapi pernah nggak pada terpikir menguasai itu tidak perlu harus kontak fisik kalau zaman sekarang itu? Yang lembut, yang halus itu belum tentu tidak berbahaya. Harus nunggu dulu, nunggu rudal datang, nggak perlu seperti itu juga untuk menguasai zaman sekarang itu. Pernah nggak terpikir seperti itu? Tidak perlu menguasai Islam dengan memurtadkan seluruh muslimnya, nggak perlu seperti itu. Tidak perlu juga menguasai NKRI dengan cara menyerang frontal NKRI-nya. Artinya begini ya, ketika tadi Bang Zul bilang, saya sepakat Bang Zul, bahwa jilbab itu mungkin jadi faktor di mana Indonesia akhirnya tingkat pemerkosaan rendah. Sisi moralnya tinggi berarti kan ya, jauh dibanding Amerika. Kenapa tidak bisa dilihat itu gitu? Ketika sisi moral yang bagus itu bisa disandingkan dengan nasionalisme gitu. Saya melihat jilbab itu budaya ya, yang syariat itu menutup aurat, jilbabnya itu budaya. Jadi jangan selalu dipandang jilbab itu identitas muslim. Yang identitas muslim itu menutup aurat, itu identitas muslim. Mau pakai karung kayak, mau pakai daun, mau pakai apa, itu kan masalah fashion ya. Padahal kan bisa saja. Nasionalisme itu disandingkan dengan budaya yang bermoral gitu, seperti jilbab itu. Bukan ketika jilbab itu sudah jadi faktor yang bisa meningkatkan moral, malah diluncurkan satu statement gitu kan, seolah-olah jilbab ini identitas tertentu dan nasionalisme itu harus menunjukkan keberagaman. Ini yang sering kita salah paham. Identitas muslim itu menutup syariat, jilbab itu budaya gitu, tapi punya moral yang tinggi gitu. Sehingga benar kata Bang Zul, saya sepakat Bang Zul, saya juga pernah baca itu, tingkat pemerkosaan karena maraknya kesadaran diri orang Indonesia menggunakan jilbab itu jauh tingkat dengan di Amerika sana. Kok tidak terpikir gitu Pak, orang-orang yang cerdas di bangsa ini memadukan sesuatu yang bermoral tinggi dengan yang nasionalisme seperti Paskibraka. Karena apa? Karena pikirannya banyak yang picik. Jilbab itu identitas muslim ini segala macam. Identitas muslim itu menutup aurat. Nah itu ya, makanya saya sekali lagi tekankan, menghancurkan NKRI itu tidak perlu, menguasai NKRI itu tidak perlu dengan menghancurkan secara fisik. Menguasai Islam juga tidak perlu dengan cara memurtadkan orang Islamnya. Jangan dipikir cara-cara yang halus itu tidak berbahaya dan tidak mematikan gitu. Justru itu yang membuat kita nggak sadar dan terlena, kita nyangka baik-baik saja, ternyata bagai api dalam sekam. Makasih. Oke, itu kita tanya Bang Wiro kepengen ini. Silakan Bang Wiro. Baik, terima kasih. Saya awali dengan saya kembalikan lagi ke sejarah. Ingat ya, karena segala sesuatu itu nggak ada yang baru, itu selalu sejarah yang berulang. Mungkin pernah dengar pemberontakan DITI di Jawa Barat, ya. Jadi begitu dia tidak sudah tidak lagi, ini kawan-kawannya Pak Karno sendiri ya, bukan orang lain ya. Itu termasuk yang di Aceh, kemudian yang di Sumatera Barat, Sulawesi, Jawa Barat, itu kawan-kawan seperjuangannya, maksudnya santrinya, kawan-kawan santrinya Pak Karno di bawah Hostok Larminoto waktu itu. Betul. Nah, saya ambil satu contoh saja ya, DITI. DITI itu lama dia pemberontakannya itu tidak direspon sama pemerintah.
nggak dihadapi sama TNI dan lain sebagainya, itu lama itu bertahun-tahun. Kemudian ada orang-orang yang menyusup di sini dengan menggunakan atribut Islam, kemudian melakukan kekerasan-kekerasan di masyarakat Jawa Barat, ya kan? Dengan menyebut bahwa dirinya adalah DITII, yang bertahun-tahun itu tidak ada masalah, mereka di gunung-gunung tanpa mengganggu masyarakat. Kemudian ada gerakan, ternyata masyarakat mulai terganggu gitu. Siapa sebenarnya pelakunya? PKI, Mas Bro. Dengan menggunakan atribut, ini bisa dicek ya di sejarah, bisa dicek apa yang saya katakan ini. Cuma saya sudah lupa maksudnya tanggal kejadiannya dan lain sebagainya, berapa pelakunya, dan itu terjadi ditunggangi lah ya, kalau bahasa kita itu ditunggangi oleh PKI, sehingga begitu masyarakat sudah mulai terganggu karena dalam tanda kutip ya, karena DITII, mulailah pemerintah respon, mulai menurunkan kekuatan militer pada waktu itu dan terberangus gitu loh. Kita tahu sekarang fakta sejarah membuktikan bahwa diketahui bahwa penyusup itu adalah PKI gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian merespon tadi menguasai suatu negara itu gimana sih sebenarnya? Yang paling enak menguasai suatu negara itu, makanya ya dari dulu ya, yang pertama negara yang dijajah itu yang nomor satu, negara itu mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Itu yang nomor satu. Kayaknya ada satu buku yang judulnya Sumber Daya Alam Merupakan Kutuk Bagi Suatu Bangsa. Nah, coba nanti dibaca bukunya, itu bagus sekali tuh. Jadi negara-negara yang punya sumber daya alam besar itu tidak akan lolos dari penjajahan. Sebutkan ada Australia, ada Afrika Selatan, itu yang besar-besar itu, Indonesia, Brazil, terus apa yang sampai sekarang itu negara paling besar itu, minyaknya itu di Amerika Latin itu, Amerika Latin. Produksi minyaknya terbesar di dunia, nggak pernah aman negaranya sampai dengan detik ini, Mas Bro. Itu yang pertama, sumber daya alam. Yang keduanya, masyarakatnya jumlahnya besar. Siapa saja? Cina, Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh. Jadi dia bisa jadi pasar untuk produk. Nah, itu penjajahan model baru seperti itu sekarang. Saya sampaikan, Indonesia apakah lepas dari itu? Tidak. Siapa yang menguasai Freeport? Itu ada 28 negara konsorsium. Kemana hasilnya? Tidak tahu kita. Memang iya, terakhir diinformasikan Indonesia dapat 51%. Nah, kalau 51% nggak masuk dalam manajemen, apa yang dihasilkan cuma dia sama Allah aja yang tahu. Yang lain kita tidak tahu. Misalkan ternyata yang dihasilkan itu 1 miliar, ya kan? Yang dia laporkan cuma 100 juta. Nah, 51 juta bagian kita, Mas Bro. Padahal dia hasilnya 1 miliar, harusnya 510 juta kita dapat. Karena kita tidak masuk dalam manajemen, ya kita dapatnya 51 juta, sama aja bohong. Mau 90% pun ya tetap aja begitu kan hitungannya. Karena kita tidak pernah masuk dalam manajemen. Saya lanjutkan, Newmont siapa yang pegang? Ya? Terus apa tuh yang produk-produk Pepsodent dan lain sebagainya apa tuh? Unilever, siapa yang punya? Danone itu siapa yang punya? Aqua itu siapa yang punya? Prancis. Kita sampai dengan detik ini tidak terlepas dari penjajahan secara ekonomi. Betul, nggak perlu militernya masuk sini. Kalau ekonominya sudah dikuasai, militernya nggak perlu masuk. Justru untuk menguasai ekonomi itu militernya harus masuk. Ya kan? Sumber daya alamnya bisa kita ambil, militer dulu yang masuk. Sekarang kalau sumber daya alamnya sudah bisa kita ambil, militer kita tidak perlu masuk. Iya kan? Cina militernya masuk ke Indonesia? Enggak. Tapi dia sudah bisa kuasai, dia bikin kereta cepat Bandung-Jakarta. Dia ambil nikel saat semua orang sekarang beralih ke teknologi mobil tanpa bensin kan? Pakai listrik kan? Nah, itu perlu akinya itu apa? Nikel. Nikelnya ngambil dari mana? Nikel itu terbesar Indonesia yang punya. Nah, dia sudah bisa ambil nikel dari Indonesia, seluruhnya dibawa ke Cina. Ngapain militernya masuk sini, Mas Bro? Justru militer itu masuk untuk bisa menguasainya itu. Kalau dia sudah bisa kuasai itu, ngapain militernya harus masuk? Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Prof tadi itu. Nggak perlu memang. Karena intinya ya kuasai dia secara ekonomi kan.
sumber daya alamnya bisa kita ambil, produk kita bisa jual di situ. Sudah selesai. Itu justru itulah yang dikehendaki dalam kolonialisme. Kalau dulu orangnya harus masuk, sekarang enggak perlu. Nah, untuk biar mereka tidak ada perlawanan, biar kondisi itu terjaga terus-menerus, ya dilemahkan. Siapa dilemahkan? Pemikirannya yang pertama. Bagaimana cara melemahkan pikiran? Kasih narkoba. Kita tahu itu narkoba dalam porsi tertentu dia akan merusak saraf itu secara permanen. Nggak bisa diobatin lagi, daya pikirnya akan terbatas. Rusak sarafnya secara permanen dengan apa? Dengan sabu, dengan inek. Itu tadi siapa belakangnya kan gitu ya, karena itu memang luar biasa besar bisnisnya, luar biasa besar uangnya, dan kemudian luar biasa besar merusak generasi muda di masa mendatang. Nah, sehingga nanti kalau di saat itu dia mau masuk kuasai secara total, militernya mau masuk, ya memang nggak ada perlawanan. Sudah pernah terjadi belum, pertanyaannya kan gitu ya? Sudah pernah terjadi di Cina. Saat pertama Inggris mau masuk ke Cina, semua orang jago kungfu, punya tenaga dalam dan lain sebagainya gitu ya. Langsung disikat kok. Kekuatan Inggris nggak ada apa-apanya. Apa terus Inggris berhenti? Enggak, dia ambil candu dari India, dia sebarkan di Cina. Yang keduanya dia masuk pakai Assalamualaikum. Orang-orang udah geletaan di pinggir jalan. Dia kuasai Cina secara total. Gitu loh. Jadi ini sejarah berulang, nggak ada yang baru Mas Bro. Itu aja sih. Itu aja Bang, sementara Bang. Terima kasih Bang, masih kepanjangan. Oke, terima kasih cukup memberi wacana wawasan ya. Memang berbagai lini itu sebenarnya garapan. Kita sebagai Muslim kan sebenarnya kita sadar ya, musuh kemanusiaannya atau kemiskinan, kebodohan, kezaliman, ketidakadilan. Ini kan musuh universal. Jadi musuh universal kemanusiaan itu semua digarap, jangan sampai musuh universal keislaman itu muncul ke permukaan. Nah, di Indonesia mayoritas Muslim, maka dalam tanda petik mungkin kebodohan ini digarap ini, sehingga pemahaman itu jadi nanti gampang sekali disetir terkait dengan penyusup. Karena statementnya sudah jelas, ini kalau nggak penyusup, statement kayak gini nggak mungkin. Nah, namanya penyusup pasti berada di tempat penyusup itu. Tapi statementnya wajar nggak? Akal sehat kita, hati kita itu harus kita mampu menyikapi mau berpihak kemana kita. Karena apa yang disampaikan dari yang ada tadi itu udah terdeteksi, ini Anda berpihak kemana? Itu terdeteksi sih. Jadi itu yang ingin saya tambahkan. Mungkin ini Gus Bete sudah pulang, monggo Gus Bete. Oke, matur nembah nuwun Kang Mas Ersajo telah mewakili saya. Ruang dan waktu sebagai murid Prof. Asumsi tidak kenal ruang dan waktu, saya kembalikan. Iya Gus, kerja. Jangan jadi host nggak kerja. Kerja host. Kang Wiro, terima kasih semuanya ya. Aku ada kesibukan dari yang harus dikerjakan gitu. Aku belum dengar Kang Haksma ini ya. Coba Kang Haksma, aku ingin dengar pandangan politikmu seperti apa. Matur nuwun Kang Mas Ersa. Oh, mantap. Iya, terima kasih sekali waktunya dan kepada Bang Ersa yang mewakili host, adil sekali tadi waktunya. Saya nyela sedikit dimarahin. Aku seneng yang host yang bagi waktu tertib seneng. Mantap. Kalau saya udah banyak tadi banget jadi dengerin. Kalau saya kan singkat-singkat saja tentang itu perbedaan pemakai jilbab atau itu kan sudah saya utarakan banyak tadi. Ya pesan saya cuma hati-hati ketika ada seolah-olah membela NKRI, membela agama, tapi sebetulnya itu adalah penyusupan, hati-hati.
ketika penolakan tentang aturan melarang jilbab itu seolah-olah itu menolak dan membawa umat muslim yang banyak itu, hati-hati kan gitu. Karena apa, negara lewat apa itu aparatnya melarang pakai jilbab itu kan pasti ada alasannya kan. Kalau saya kan melihat karena itu acara negara itu yang berkontribusi itu dari berbagai wilayah, berbagai suku, berbagai agama. Nah, mungkin itu ada masukan dari salah satu tokoh non-muslim untuk tidak memakai jilbab, mungkin kan. Terus dia juga menyadari karena memang sebagai perangkat negara harus menerima masukan dari seluruh warga negara Indonesia kan gitu. Nah, tapi yang bernarasi memprotes larangan itu, kan saya juga bilang hati-hati. Kalau saya setuju larangan pakai jilbab itu diprotes, saya setuju. Tapi kita menelisik tentang Pancasila. Karena Pancasila itu sudah dinarasikan Islam, Muslim, tapi sudah dimaklumi dan disetujui oleh berbagai agama, berbagai suku. Itu kita bersyukur. Kalau ada yang sedikit itu diprotes atau dilarang itu ya kita harus bijak, nggak harus semata-mata memusuhi atau mengatai yang tidak kan itu Bang. Terus narasi yang kedua tentang berbagai ideologi pemecah belah NKRI, berbagai teori dari ekonomi bahkan keamanan itu banyak sekali. Nah, kita pisah-pisahkan. Intinya antara umarok dan ulama itu dimanapun negara memang harus berdiri sendiri, tapi harus bersinergi. Kapan umarok dan ulama bisa dipecah? Itulah mulai titik keretakan suatu negara. Terima kasih Gus Metik, host yang terhormat ya. Oke, terima kasih Kang Haksmau. Sebelum aku memberikan sedikit komentar, Kang Ersajo, aku minta persiapkan satu lagu ya, supaya kita tidak terlalu tegang. Tolong dipersiapkan satu lagu apa saja, monggo. Kang Ersajo, sambil menunggu persiapan Kang Mas Ersajo, ini suaranya suara Mas ini ya. Aku akan beri tanggapan dulu. Yang mau naik silakan Kang Mas Tristan atau siapapun, masih ada sedikit waktu kita ya. Kita akan berakhir nanti jelang Jumat karena ini yaumulnya Jumat. Oke, gini Kang Mas, menarik apa yang disampaikan oleh Kang Miro tadi tentang itu kan nanti kita kenal kalau waktu kita masih dulu ya, masih di SD dulu ada peristiwa Perang Candu ya, yang itu sudah sukses untuk menghancurkan China ya. Berikutnya tentang pelarangan simbol-simbol agama. Sepertinya begini ya, ada yang harus diperhatikan dahulu di Undang-Undang Dasar itu kan kita diberikan kebebasan untuk mengekspresikan agama kita masing-masing. Undang-undang itu belum diamandemen loh, ya. Jadi kalau ada pihak lain yang keterberatan sehingga dia memberikan masukan kepada stakeholder kekuasaan terhadap soleha-soleha kita yang memakai jilbab, itu kan seharusnya tidak serta-merta diamini. Karena undang-undang itu masih ada. Kita diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan agama kita masing-masing. Ya. Kalau nanti kita mau berubah menjadi seperti Prancis, nah, apa mau begitu? Kalau Prancis itu benar-benar sekuler dia. Simbol agama apapun mereka babat, gitu loh. Apa kita mau sekalian menjadi sekuler seperti Prancis? Kalau kita sekuler seperti Prancis, itu sepertinya nggak mengakar terhadap antropologis budaya bangsa kita. Kita ini bukan negara agama, tapi yang hidup di negara ini adalah manusia-manusia yang punya agama. Meskipun cukup memprihatinkan, ya, seperti kata Kang Prof di awal tadi, berapa persen sebetulnya yang mengaktualisasikan agama itu, ya? Kebanyakan hanya KTP doang, baik dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan segala macamnya. Karena apa? Kalau kita gunakan parameter korupsi aja, korupsi itu sampai sekarang kan enggak. Seperti orang nggak takut sama Tuhannya gitu loh, ya.
Nggak punya, kalau orang punya rasa takut kan dia tidak akan melakukan itu karena itu haknya rakyat bukan hak dia. Itu yang bisa aku sampaikan. Kang Ersa sudah siap lagunya? Kang Ersa? Setengah menit klarifikasi tentang kebebasan berekspresi, Bang. Monggo silakan Kang Aks. Nah, ini ya baik sekali, setuju. Tapi itu masih dalam debatable itu ke ayat-ayat yang keturunannya itu dalam arti berekspresi itu ketika dalam kehidupan sosial sehari-hari yang tidak ada urusannya dengan aturan negara, kan gitu Bang. Misalnya berdagang pakai jilbab tidak boleh dilarang, kan gitu. Sekolah pakai jilbab atau pakai peci juga boleh dilarang. Terus waktu sekolah jam sholat tidak boleh dilarang, atau yang beragama yang lain tidak boleh dilarang, itu Bang. Jadi itu masih debatable. Yang ini kan acara kenegaraan yang sudah diatur negara Bang. Nah itu, terima kasih. Sekalian saya izin kerja. Mohon maaf, besok saya mohon diundang lagi. Terima kasih, terima kasih. Matur nuwun Kang Haksmau atas pemikiran-pemikirannya yang telah disampaikan. Matur nuwun dan semoga menjemput rezeki yang barokah. Nanti kalau sudah banyak jangan lupa naik haji. Matur nuwun Kang. Ada Kang Mas Agustan, ada Kang Mas Ki gitu amat. Kang Ersa kalau udah siap kasih kabar ya. Siapkan satu lagu untuk kita supaya tidak terlalu tegang. Ya ini diskusinya terlalu berat ini tadi ya. Sekarang aku kasihkan ke Kang Gitu Amat dulu sebelum ke Kang Agustan. Anda jangan tanya tajuknya apa. Aku nggak tahu. Sudah mengikuti. Langsung. Iya. Monggo Gus, makasih Gus. Tapi kayaknya aku giliran siapa dulu aja Gus. Aku kasih waktu aku nanti aja Gus. Oke, Silakan dulu. Siapa? Iya. Kang Gitu Amat sepertinya masih mau mengkondisikan. Sekarang Kang Mas Agustan, ini jagoan kita. Kamu. Silakan. Ya, gini. Kalau Anda bicara politik, kembali lagi bicara aturan. Semua yang terungkit politik pasti menyangkut ada aturan yang salah. Itu yang harus dipahami. Tidak ada yang sesuatu yang muncul dalam politik kalau tidak ada terkait atau kalau tidak terkait dengan aturan yang ada. Peraturan bansos itu aturannya mainnya nggak benar gitu loh. Kemudian kalau Pakis Brata kemarin itu pun ada aturan-aturan yang multitafsir di situ sehingga timbullah perselisihan pendapat di kalangan pelaksana. Nah, ketika kalangan pelaksana ini pro ke partai tertentu, terungkitlah semua sehingga bentuk politik menggulir. Masalah usia presiden misalnya itu juga pun karena ada pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan aturan main apa? Kepentingan publik disingkiran sehingga umur pun dipatok. Seharusnya tidak ada hal-hal yang membuat aturan main itu harus sesuai dengan kepentingan publik. Kalau nggak itu akan timbul. Nah, makanya semua aturan-aturan kondisi yang ada sekecil apapun itu harus cepat direvisi. Nah, selama ini tidak pernah direvisi. Hampir semua kementerian tidak akan pernah melakukan revisi terkait dengan pelaksanaan operasionalnya karena kemalasannya, gitu loh. Hampir coba boleh dia. Yang menyinggung bukan undang-undang ya, undang-undang itu yang dibuat DPR itu nggak. Yang paling banyak adalah terkait dengan peraturan teknis yang terkait di kementerian-kementerian itu yang bermasalah. Namun tidak pernah berani revisi. Anggota DPR pun kalau ditanya masalah teknis itu lari semua. Kenapa di situ aturan teknis itu menyangkut kepentingan-kepentingan. Jadi kalau Anda mau tahu semua kepentingan para politik ada di aturan teknis, terutama di aturan kementerian. Kalau bisa di aturan presiden. Nah ini yang bermasalah, tapi nggak ada yang berani evaluasi. Tidak ada satu lembaga pun mengevaluasi peraturan-peraturan teknis, nggak ada yang berani. Ini yang menjadi permasalahan total. Ketika Anda bicara kesejahteraan masyarakat,
Maka aturan teknis ini yang ditonjolkan, tapi tidak satu pun partai politik membicarakan aturan teknis. Kenapa? Karena mereka berebut tentang kekuasaan aja, bukan untuk kesejahteraan. Ya, jadi mereka berebut kekuasaan, bukan memperhatikan kesejahteraan. Karena kalau bisa memperhatikan kesejahteraan, maka akan dia pakai teknis. Nah, korupsi akan memperhatikan teknis, yaitu peraturan pengadaan barang dan jasa. Ini diabaikan semua, ini sengaja, nggak ada gitu loh. Dan tidak ada lembaga satupun yang memperhatikan aturan teknis. Harusnya ada BSN, Badan Standar Nasional. Tapi faktanya mereka tidak mau. Misalnya aturan tentang pengawasan yang baik, katanya nggak ada pengawasan. Karena aturan pengawasan itu dikebiri. Sehingga pengawasan itu tidak berlaku. Tapi tidak ada yang mau bicara itu. DPR tuh gak akan mau bicara itu. Gitu loh. Kenapa? Menyangkut kepentingan juga partai politik karena kekuasaan. Nah, disinilah permasalahan. Negara maju tuh pasti akan mencari kepada aturan teknis. Nah, sampai sekarang negara kita berselimut dari undang-undang aja, bukan peraturan teknis. Itu aja, Gus Betik. Silakan, lanjut. Kang Mas. Yang bermasalah itu undang-undangnya ataukah yang bermain undang-undang? Manusianya atau undang-undangnya? Itu kan harus kita selesaikan dulu. Karena begini, kita sekarang fokus ke Paskibraka lah ya. Pengobaran bendera itu. Kalau 1 tahun sekali, kita sudah merdeka berapa puluh tahun, 70 berapa tahun. Kita sudah sekian 70 kali melaksanakan Paskibraka, kok masih salah tafsir itu gimana ceritanya? Undang-undangnya yang salah atau pelaksana undang-undang di lapangan itu yang salah? Kalau misalkan pelaksana, pelaku yang memainkan undang-undang itu yang salah, taruhlah salah tafsir. Masa 70 tahun sekian salah tafsir terus? Gimana itu Kang Gustan? Gini, kan terkait dengan aturan kepala kemarin tuh yang kita bisa bahas juga, itu jelas aturannya tidak jelas hingga multitafsir. Tidak ada di peraturan yang ada di para BPIP itu menyangkut adanya diperbolehkan adanya hijab, ada harus kurung, itu tidak ada. Sehingga yang ada di gambarnya, di ganda peraturan itu adalah gambaran wanita sama pria yang tidak terkait jilbab. Ketika orang membaca siapapun kepalanya, maka di sini tidak dilarang. Jadi tafsirnya ada, udah yang jilbab nggak usah. Karena aturan itu di BPIP itu gitu. Nah, padahal aturan-aturan ini karena apa? Tidak direvisi. Direvisi pun tidak setiap tahun. Nggak begitu kental gitu loh. Karena banyak kan. Nah sekarang saya yakin dalam waktu singkat-singkatnya nanti ketika ada perubahan, maka aturan nanti direvisi itu. Karena pasti ada gambaran orang-orang berpakaian jilbab. Di situ tidak ada pakaian jilbab. Sehingga multi tafsir, jadi tidak boleh ini. Gitu loh. Saya yakin kepala BPIP-nya itu menafsirkan tertentu sehingga timbul ini jadi bukan ini ya, dia salah nafsir katanya pikun nggak boleh ya karena dia nggak mendengar yang lain gitu, aturan di atasnya nggak pernah gitu loh, sehingga dia menjalankan sebagai kepala yang mempunyai kekuasaan otoritas, dia punya tafsir ini terkait dengan ada. Saya termasuk orang yang tidak menyalahkan karena aturannya nggak pernah direvisi ataupun direvisi hanya fotokopi doang. Cuman tanda tangan doang, tahunnya itu aja. Gitu Gus Betik. Tapi kan dalam aturan itu pelarangan pakai jilbab juga tidak ada. Ya kan gambarnya tapi ada gambar orang tuh, gambar baju-bajunya itu. Tapi di situ tidak ada terkait dengan jilbab. Harusnya kalau di PNS tuh di mana-mana ada aturan kementerian itu harusnya ada. Oh yang untuk jilbab kayak gini. Nah di sini tidak ada, kurang lengkap. Sehingga dengan demikian siapapun yang membaca itu ya jilbab dilarang. Bisa terjadi, itu bisa terjadi sekali. Itu kompleksitas dalam membaca aturan. Gitu loh Gus Betik. Oke. Terima kasih
Oke, terima kasih. Izin Gus, mohon maaf sebelumnya. Silakan Pak Jeffrey. Mohon maaf, ya. Saya luruskan. Jadi aturan itu harus tertulis. Ya, jadi bukan simbol-simbol yang dikatakan aturan. Jadi aturan itu, apalagi kalau disebut konstitusi, itu harus tertulis. Jadi yang namanya konstitusi, aturan yang tidak tertulis itu masuk di dalam poin akhlak atau akidah. Aturan yang tertulis itu masuk dalam undang-undang. Itulah yang disebut konstitusi. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks aturan konstitusi, harus itu tertulis. Jika tidak tertulis itu bukan aturan. Jadi persoalan boleh atau tidaknya no problem. Gitu. Makasih, lanjut Gus. Aku minta langsung dikomentari oleh Kang Agus, tapi sebelumnya untuk atau siapapun yang mau naik silakan. Kita punya sekitar 30 menit ke depan lah maksimal ya. Oke, mohon langsung dikomentari Kang Agus. Dalam hukum nasional itu ada urutan-urutan Bang Jeffrey. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, turun ke bawah lagi ada peraturan menteri, ada kepala badan-badan, BPIP termasuk salah satunya. Ini jelas. Di dalam aturan ini mungkin kalau di undang-undang pasti tertulis. Tetapi ketika di bawah yang menyangkut teknis, yang kepala BPIP ini aturannya bisa bersimbol-simbol, simbol-simbol harus kelihatan. Bisa dijelaskan di situ. Cuman kembali lagi, nah, peraturan yang di bawah ini nggak teknis sekali, ngambang, akibatnya multi persepsi. Siapapun kepala yang akan menjadi persepsi yang berbeda. Makanya kembali lagi, harusnya ketika ada protes ini, maka kepala BPIP itu harus berubah cepat dia. Kami ganti, tapi enggak. Coba aja dia nunggu aja komentar nunggu, karena nggak berani dia. Padahal dia kepala harusnya langsung berubah. Ya, terkait dengan kritik Anda, saya telah menyampaikan bagaimana pakaian jilbab. Harusnya direvisi langsung. Itu sebagai orang. Nah mungkin posisinya dia tidak bisa mengatakan itu. Sehingga peraturan dia sendiri yang tanda tangan itu tidak mau berani berubah. Harusnya ketika dapat sambutan, oke, saya sebagai kepala bagian dari birokrasi pemerintah, maka akan saya ganti dengan secepatnya. Maka jilbab ini. Dengan demikian udah aman dia. Tapi dia nggak berani. Artinya apa? Dia dikekang dengan yang lainnya. Jangan berubah dulu. Nah itu masalahnya. Ini tarik-tarik kuat, kalau nggak itu bisa copot. Harusnya kalau saya sebagai pasti saya ganti langsung saya revisi. Oke, yang terkait di luar ada nih, ada gambar-gambarnya ini, pecinya gimana kalau yang laki ini, itu akan berubah. Mungkin yang jenggot itu, peraturan yang ada jenggotnya itu saya, oke, boleh berjenggot. Harusnya kayak gitu sebagai kepala birokrasi, tapi tidak mau berubah. Kembali lagi, nggak akan berani. Ini jadi permasalahan di lapangan, di lapangan operasional gitu. Gitu Gus Beting. Oke, Kang Jeffrey. Iya jadi gini ya. Makanya saya include aja sebagai konstitusi ya. Jadi kalau penafsiran tentang aturan hanya dilihat dari gambarnya putih di situ, jadi nggak boleh pakai pakaian yang lain. Itu ngaco jadinya. Kalau aturan itu dilihat dari gambar aja. Jadi makanya saya katakan dimanapun itu, mau di MA, mau di pengadilan, mau di Depdagri, mau dimanapun itu yang namanya masuk dalam konteks aturan atau undang-undang itu harus secara tertulis, tidak berlandaskan gambar. Kalau berlandaskan gambar ini ngaco kita hidup berbangsa dan bernegara. Jadi yang disebut aturan itu harus tertulis. Itulah yang disebut konstitusi. Secara keseluruhan, konstitusi itu ada dua bentuk. Ya, undang-undang atau aturan yang tertulis dan undang-undang yang tidak tertulis. Apa yang tidak tertulis itu? Yaitu akhlak. Yang tertulis itu undang-undang yang disebut konstitusi harus tertulis, tidak bisa semua di instrumen manapun itu, jika itu menganut kepada aturan itu harus tertulis, bukan gambarnya yang dilihat. Itu aja Bang, makasih. Ya, terima kasih nih Bang Jeffrey. Itu sebenarnya aturan di kepala BP itu memang tertulis juga. Tapi karena ini menyangkut teknis, ada yang tertulis, ada yang gambar gitu Bang Jeffrey. Terima kasih. Oke. Boleh saya masuk Gus? Gus. Monggo. Kami mau jawab. Siap. Menurut jenengan aturan itu berdasarkan yang tertulis atau yang tergambar?
Gini Kang, saya termasuk orang yang pernah membuat aturan itu di salah satu angkatan ya di TNI. Saya sendiri yang buat. Jadi setelah diatur secara tertulis, di situ akan kita tampilkan gambar. Jadi misalkan ya, karena itu ada pertamanya misalkan untuk seragam nih. Seragam itu seperti ini yang laki-laki, yang seperti ini yang perempuan. Nah ditambahin lagi perempuan yang menggunakan jilbab gambarnya seperti ini, ininya sekian senti. Itu ada tulisannya semua. Baru disempurnakan dengan gambar. Kenapa? Karena satu gambar itu memuat 1000 bahasa katanya kan gitu ya. Bukan 1000 kata, 1000 bahasa. Jadi termasuk orang-orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia pun begitu dia lihat gambar dia akan paham. Jadi itu seperti penjelasan tambahan yang sifatnya justru lebih luas daripada apa yang tertulis. Jadi pasti ada tulisannya dulu di atasnya, baru di lampirannya akan disertakan gambar gitu Bang. Seluruh aturan seperti itu. Dan tahun 2017 semua itu sudah selesai. Semua sudah selesai. TNI, PNS, termasuk yang ada di Akademi Militer itu Akademi Angkatan Udara, Laut, Polisi, semua sudah selesai tahun 2017. Kebetulan tahun itu juga saya juga masuk di istana sebagai seorang pelatih yang menyiapkan ya salah satunya Paskibra. Tidak ada masalah sama sekali dengan itu Bang. Bahkan seperti apa jilbabnya itu diatur, ada tulisannya, ada juga gambarnya gitu Bang. Yang saya yakin yang ditampilkan cuma gambar yang sifatnya umum yang tidak menggunakan jilbab. Tapi begitu memang orang itu memang aslinya pakai jilbab, ada aturannya penggunaan jilbab di Paskibra itu seperti apa gitu loh kan. Pasti itu pasti. Karena itu tahun 2017 semua sudah selesai. Diawali waktu Aceh menggunakan syariat Islam. Jadi seluruhnya ya memang harus menggunakan jilbab, walaupun dia agamanya berbeda gitu, bukan Islam. Kenapa demikian? Karena itu memang sudah aturan daerah. Dan ternyata penggunaan jilbab ini tidak bertentangan dengan agama manapun. Maksudnya dengan bahasa lain apa? Semua agama yang lain selain Islam juga menganjurkan umatnya itu menggunakan kerudung atau tudung gitu. Ada di Korintus, ada di Weda, bisa dicek Pak, bisa dicek. Jadi kalau misalkan umatnya menggunakan kerudung, itu tidak menyalahi aturan agamanya, justru dia menjalankan. Hanya saja dia menjalankan agamanya secara totalitas ataukah tidak gitu. Kalau dia totalitas, mau tidak mau dia pasti bertudung, apapun agamanya. Sehingga kalau misal bukan pemaksaan ya, itu kembali lagi walaupun Muslim kalau dia nggak mau menggunakan jilbab nggak boleh dipaksa. Apalagi agama yang lain kan gitu ya. Tapi apabila dia menggunakan, apakah dia bertentangan dengan agamanya? Ternyata tidak. Ternyata tidak, Mas. Bisa dicek masing-masingnya. Bisa dicek masing-masing. Mungkin itu dulu Kang. Saya sedikit aja penjelasan tambahannya. Terima kasih, Gus. Silakan Gus. Kang Wiro, apa yang disampaikan Kang Wiro itu semakin mempertegas. Kemudian pengaturan ini ya tambahan. Pengaturan yang sifatnya teknis dibawa di dalam kementerian, kemudian ada peraturan kepala daerah, perda, kemudian teknis pelaksanaan dan lain sebagainya, itu semuanya harus mengacu ke undang-undang atasnya, tidak boleh bertentangan. Sama sekali, dia akan batal demi hukum apabila ada suatu aturan pelaksanaan yang sifatnya teknis paling bawah untuk operasional, ternyata itu tidak sesuai dengan undang-undang yang di atas, undang-undang dasar misalkan atau Pancasila. Itu kan kalau Pancasila kan dasar dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, baru setelah itu undang-undang dasar, baru undang-undang, baru nanti peraturan menteri, peraturan presiden. Kemudian ada peraturan Panglima TNI, peraturan Kapolri gitu. Nanti ada turun lagi ke bawah, dan namanya keputusan Kapolda. Kapolda mengatur lagi, misalkan dia teknis lah ya, sifatnya teknis yang aplikatif di lapangan di daerahnya masing-masing. Itu nggak boleh keluar atau bertentangan dengan peraturan Kapolri. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalkan ada aturan yang di bawah yang sifatnya operasional ternyata bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, itu batal demi hukum. Gitu Bang. Silakan yang lain. Oke, terima kasih. Silakan Gus. Untuk semuanya, Gus. Ya. Nah, ngopi. Wah. Oke. Ini nih hostnya nih, nggak mau kerja hostnya. Bang Wiro. Tapi seingat saya
peraturan terkait dengan apa jilbab itu dari dulu belum ada, Bang Wiro. Saya juga Sudah, Bang. ngamati tuh. Bang, sudah bang. Saya tahu persis, saya lihat gambarnya waktu itu. Gimana aplikasinya dengan seragamnya adik-adik ini. Makanya semua jilbab yang dia gunakan kan seragam. Kenapa? Ya, Karena memang. ada basic aturannya gitu. Nggak bisa dia gunakan jilbab semaunya dia gitu. Enggak, lihat aja seragam dia. Enggak. Lihat TNI Kalau Polri, kalau pakai jilbab seragam gini. nggak? Seragam. Semua seragam, ada aturannya semua. Ini kan ini Disertai apa? dengan gambar gitu. Jadi nggak mungkin Betul, ada betul. aturan cuma untuk gambar itu nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Pasti ada tulisannya dulu di atas dan disahkan sama kepala instansinya. Enggak, Saya waktu saya bikin juknis penggunaan jilbab di salah satu angkatan ya, itu ditandatangani oleh kepala staf angkatan saya waktu itu. ya Juknisnya itu. Bang Wiro, kalau Ya. yang di pegawai negeri, yang di aparatur negara, is oke. Saya juga tahu itu posisinya semua udah lengkap gitu loh. Tetapi yang terkait dengan Pakis Brata ini, saya belum pernah ya melihat adanya terkait dengan gambar jilbab itu, gitu loh. Itu, khusus untuk Kang, kenapa? tahun 2017 aja Kang, saya sudah lihat itu tebal itu peraturannya, itu disertai dengan gambar. Nah kalau gitu siapa yang berani Lengkap. ganti gitu loh? Ya makanya saya pikir sih enggak. Aneh, Jadi kan? dia kalau dia tampilkan gambar seperti yang kemarin itu, yang satunya pakai jilbab, satunya laki-laki kan, satunya nggak pakai, yang perempuan nggak pakai jilbab, satunya laki-laki. Iya itu Iya. ada aturan begitu. Nanti di bawahnya pasti ada gambar lagi. Kalau yang menggunakan jilbab aturannya seperti ini. Kalau yang laki-laki sama. Nah, Sama kalau itu memang- yang laki-laki. Iya, Kayak misalkan Bang Wiro. berkumis dan berjenggot. Ah, itu di TNI pun diatur. Diatur itu nggak boleh menggunakan jenggot. Ada aturannya Kang. Jadi nggak bisa seenak. Kumis. Kumis itu nanti ada pangkat tertentu nanti yang boleh menggunakan kumis. Udah senior lah gitu. Kalau Bintara itu udah sersan mayor kalau nggak salah saya itu. Kalau nggak tahu kalau sekarang sudah berubah. Kalau perwira itu setelah dia pamen. Mayor ke atas itu baru boleh menggunakan kumis dengan pengaturan kumisnya harus rapi gitu. Nggak bisa kumis yang kayak abang jampang gitu, itu nggak boleh. Ada pengaturannya dia Bang, semua Bang, lengkap Bang itunya Bang. Kayak disertakan, aturan itu disertakan dengan gambar. Nggak mungkin gambar untuk keluar tanpa ada aturan, enggak. Gambar itu merupakan yang perempuan yang tidak menggunakan jilbab. Lampiran kedua laki-laki, lampiran ketiga perempuan yang menggunakan jilbab gitu Bang. Pasti ada itu ya Bang. Pasti seperti itu. Oke. Tapi kita tidak boleh memang memaksakan orang itu memang datang sudah tidak pakai jilbab, kita suruh pakai jilbab. Atau malah sebaliknya, orang itu datangnya pakai jilbab, diperintahkan untuk tidak menggunakan jilbab serta-merta begitu, tidak bisa juga. Tidak boleh, itu hak azazi kan. Makanya apabila ada aturan yang justru melawan hak azazi atau hak-hak yang sudah dituliskan di aturan-aturan di atasnya gitu, tentang agama, bagaimana pemeluk agama itu menyesuaikan dengan aturan yang ada di agamanya, itu tidak boleh ditentang sama sekali, tidak boleh. Kalau kan sempat lama memang TNI itu tidak mengatur yang wanitanya itu menggunakan jilbab. Itu cuma keterbatasan pembuatan aturan pada waktu itu, karena di dalam organisasi sendiri kan ada pengaturan juga. Ini tahun ini kita bikin aturan apa? Kita bikin rencana di awal tahun kan? Di akhir tahun, kemudian pelaksanaannya mulai awal tahun, disertakan dengan anggaran dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu keterbatasan itu aja sih, bukan masalah yang lain-lain gitu. Makanya setelah aturan itu disertakan, ini termasuk istri saya nih, Bang. Jadi sempat lama berdinas itu tidak menggunakan jilbab. Kenapa? Karena begitu selesai dinas dia pakai jilbab. Sempat lama itu, karena istri saya kan itu juga wanita TNI kan gitu ya. Jadi sempat lama pengaturan itu karena tidak ada, sehingga dia waktu dinas dia nggak pakai jilbab. Setelah dia lepas dinas dia pakai jilbab. Nah setelah aturan itu ada dia full sekarang. Alhamdulillah. Saya termasuk yang bikin juknisnya itu. Saya nih orangnya. Jadi saya tahu persis gitu. Pengaturan itu ya pasti ditulis dulu. Cara gamblang mengikutnya aturan-aturan atasnya itu disebutkan semua di situ. Sebelum dimulai masuk ke dalam teknis pengaturannya itu.
undang-undang mana yang menjadi dasar aturan ini diterbitkan gitu kan. Nah, baru setelah itu ada lampiran-lampiran. Lampiran satu tentang apa, tentang gambar, tentang macam-macam. Lampiran itu bisa banyak, bisa sampai 20-30 jenis lampiran itu, macam-macam sih. Tapi ya intinya harus menjelaskan kalau itu pengaturan secara teknis, ya teknisnya harus dijelaskan gitu bang. Sehingga orang tidak multitafsir di situ. Satuan-satuan yang ada di daerah tetap bisa sama dengan satuan-satuan yang ada di pusat. Penggunaannya itu. Bahkan kemudian setelah itu diterbitkan lagi mata anggaran khusus yang untuk membuat dia akan deteksi dulu siapa saja anggotanya yang pakai jilbab, ada berapa orang, butuh anggaran berapa untuk dibagikan jilbab itu, sehingga dia akan seragam begitu digunakan gitu bang, sesuai dengan apa yang kita sudah atur. Kalau mereka bikin sendiri masing-masing, niscaya pasti akan berbeda, pasti berbeda. Karena ada logo angkatan di sebelah kiri atas gitu. Penempatannya di mana itu harus sesuai semua. Sedetil itu. Jadi tidak mungkin kalau pengaturan itu tidak ada. Orang itu tahun 2017 nggak ada masalah dengan hal ini gitu loh. Sama sekali. Saya ikut di Cibubur, ikut di Istana. 3 minggu kita latihan bang. Bukan sebentar. 3 minggu itu. Latihannya di Cibubur itu. Baru masuk di Istana waktu mulai gladi kotor kan. Gladi kader dulu, kemudian gladi kotor, gladi bersih, baru pelaksanaan pagi dan sore gitu. Detail bang, detail sekali loh. Betul, orang tuanya duduk di mana segala macam itu diatur semua. Ya. Betul, kalau di TNI itu betul. Saya mengamati semua di TNI, di polisi benar, di kementerian nggak gitu semua. Nah kalau memang saya nggak ngamit ini ya, tapi kalau saya kemarin juga ninjau terkait dengan peraturan yang terkait dengan Paskibraka itu memang saya melihat belum ada perubahan yang drastis. Cuman kalau memang ada terkait dengan dulunya pernah ada aturan jilbab gambar itu. Ini ada siapa yang berubahnya? Biasanya ada tokoh yang berubah itu, yang memberubah. Karena nggak berani merevisi aturan yang lama loh ya. Saya yakin peraturan itu tidak pernah berubah. Peraturan itu saya pernah pegang gitu ya, satu bundel kok. Cuma maksudnya dalam bentuk hard copy gitu ya. Lengkap kok sudah ada. Dan itu tidak ada masalah bertahun-tahun. Baru tahun ini aja masalahnya. Jadi tidak mungkin itu dirubah sama dia, yang ditampilkan sama dia ya memang yang tidak berjilbab. Nah, coba nanti buka lampiran yang lain. Pasti ada yang berjilbab. Bang Wiro, itu saya unduh kemarin, saya juga ngecek, itu nggak ada yang selengkap itu, Bang Wiro. Setahu saya dulu sudah lengkap ya. Lengkap itu, Bang. Karena kan itu mereka kan tanggung jawab saya juga. Begitu mereka masuk lapangan itu tanggung jawab saya, Bang. Mereka masuk ke mes, itu nanti sudah ada yang pengaturan lain gitu. Gimana dia istirahat makannya apa, saya harus tahu itu kemarin itu. Mohon maaf Pak Wiro, saya potong dulu. Ini mau turun dulu ini. Ada biasa urusan darat. Sebentar, jangan turun semua. Baik. Jangan turun semua karena waktu sudah mendesak. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan sholat Jumat. Bubar ya. Yang menarik di sini ada pendapat dari Pak Wiro sebagai pelaku ya, bahwa sempat menjadi pelaku tahun 2017, dan ada pendapat dari Kang Mas Agustan sebagai pengamat ya, yang termasalahkan gambarnya. Padahal katanya gambar yang berjilbab itu juga sudah ada gitu. Ya publik terserah mau mengambil informasi yang mana, yang Kang Mas Wiro atau Kang Mas Agustan monggo. Oke, karena waktu juga sudah mendesak, aku minta sebentar, Gus. Tapi izin Kang, saya sebelumnya diam dulu. Diam dulu semua. 1 menit closing statement, kita mulai dari Pak Jeffrey. Monggo silakan. Baik, terima kasih Gus. Jadi sudah jelas banyak apa yang dijelaskan oleh Pak Wiro. Ya jadi gitu Pak Agus ya. Ya itu gambar itu karena adanya aturan tertulis. Jadi tidak mungkin ada gambar ya dalam penjelasan hanya melihat dari segi gambar tanpa ada aturan tertulis. Karena yang disebut ya konstitusi atau undang-undang atau aturan-aturan dimanapun itu di dalam konteks pemerintahan itu itulah yang disebut konstitusi. Jadi itu harus tertulis. Demikian aja ya, mudah-mudahan ya, karena itu sudah berjalan sebelumnya dari tahun ke tahun itu tidak ada ini. Cuman tahun ini ya ada nggak tahu
ada apa di balik daripada itu semuanya. Tapi oke lah, kita mudah-mudahan ya negara kita berbangsa dan bernegara ini kita hidup dalam suatu kerukunan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Terima kasih. Lanjut Gus. Terima kasih. Kang Gitu Ahmad, maaf aku nggak punya waktu lagi. Silakan di closing 1 menit untuk Anda mulai sekarang. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, waalaikumsalam. Jadi saya tadi sebentar ya, cuman menanggapi perkataan Bang Wiro. Kalau closing aja. Oh ya. Jadi gini Gus, kalau pendapat saya itu ya persoalan jilbab ini kan kalau memang pun sudah dijelaskan atau dituliskan di dalam undang-undang kan itu persoalan kenegaraan ya kan. Yang penting persoalan yang menurut saya terjadi masalah itu ada persoalan penerapannya. Karena kan kalau kita seperti komentar di bawah tadi bahwa sebenarnya jilbab itu bukan ajaran syariat tapi budaya yang diwariskan dari kebudayaan timur gitu. Jadi dipisahkan antara jilbab dan hijab itu aja Gus. Jadi jangan seolah-olah ada jilbab itu adalah hijab gitu loh. Gimana gitu loh. Gitu Gus kira-kira Gus. Terima kasih. Enggak. Sekarang Kang Agustan 1 menit untuk Anda di closing ya. Jangan komentari pendapat teman. Closing, monggo. Yang jelas politik timbul itu berasal bersumber dari permasalahan peraturan yang ada, yang eksis, itu aja Abah. Gus Betik. Oke, terima kasih Kang Wiro. 1 menit untuk Anda di closing ya. Jangan komentari pendapat teman. Silakan closing. Siap. Terima kasih. Saya disclaimer dulu ya, karena di awal tadi saya lupa untuk disclaimer. Yang pertama, pengetahuan saya itu terbatas sampai dengan tahun 2017. Nah, kesininya saya tidak tahu karena saya sudah tidak dilibatkan lagi ya, udah senior juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jilbab itu bukan semata-mata aturan dalam Islam. Saya sudah barusan saya browsing lagi, ternyata memang ada di dalam Weda, ada di Korintus, ada kemudian di Hindu juga ada tuh. Jadi bukan semata-mata miliknya Islam, bukan, sama sekali bukan. Semua agama ternyata menganjurkan perempuan dalam agamanya itu memang menutup kepala ya, tinggal cara menutupnya seperti apa. Tapi kalau untuk menutup semua sepakat, itu maksudnya. Kemudian ini tadi kan ada hak perorangan ya. Jadi negara harus melindungi hak-hak perorangan itu. Kalau memang dia sudah dari awalnya pakai jilbab, ya dia dianjurkan dia pakai jilbab terus. Kalau memang dari awal dia tidak pakai jilbab, tidak boleh juga dianjurkan untuk pakai jilbab gitu. Itu ingat itu, karena itu adalah hak kebebasan yang mutlak bagi orang per orang. Tinggal negara mengakomodir itu gitu. Itu aja sih. Oke, kalau lain-lain sih saya kasih. pikir inilah ya, kalau kita berbeda nggak ada masalah. Oke, Ya, terima kasih. makasih banyak ya Kang. Jadi sami-sami untuk semua narasumberku yang ada di atas, aku terima kasih kita sudah berbagi pengetahuan di sini, semoga bermanfaat bagi juga yang ada di bawah. Terima kasih semuanya, semoga kedepannya kita punya waktu lagi untuk diskusi, saling bertukar pendapat, dan semoga negara kita kedepannya semakin jauh ke depan, semakin baik kehidupan beragamanya dan bernegaranya. Itu menjadikan doa kita bersama. Terima kasih, dan jangan lupa bagi yang laki-laki untuk memenuhi masjid-masjid terdekat kita untuk sholat Jumat berjamaah. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Kang, makasih banyak ya Kang. Kami pamit undur diri, turun, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.